Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas sedikitnya tentang ada cerita sekilas, terus dari analisis dan pendapat saya gitu. Jadi saya sekarang ini memilih Taiwan. Oke, jadi saya ceritakan aja pada nomor pertama. Jadi Taiwan ini tuh memiliki struktur yang ekonominya kuat gitu, dan pertumbuhan PDB itu rata-rata sekitar 4,5 sejak 1922. Nah, lalu sekitar 20 tahun kemudian total perdagangan Taiwan itu sudah sampai 140% dari PDB yang asli, dan bernilai sampai sekitar 180 miliar US dollar. Nah, jadi Taiwan itu sudah bergantung pada perdagangan internasional meskipun di bawah sanksi entah dari Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri. Nah, dengan ekspor besi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling besar dari 2005 sampai 2015. Dan lalu Taiwan juga memiliki teknologi yang tinggi gitu, yang memperoleh manfaat besar dari permintaan global yang meningkat. Nah, lalu dalam pemerintahan juga Taiwan itu termasuk negara demokrasi yang hidup dan berubah menjadi sebuah rezim otoriter yang menjadi demokrasi yang semangat gitu. Lalu secara sosial budaya, Taiwan ini memiliki posisi penting dalam industri teknologi informasi komunikasi gitu, dan jadi salah satu juga eksportir dan importir barang terbesar di dunia gitu. Nah, dengan PDB per kapita sekitar 32.756.000 US dollar pada tahun 2022 atau tahun lalu, Taiwan sudah mencapai ekonomi pendapatan tinggi, nah menurut klasifikasi Bank Dunia gitu. Nah, dengan demikian Taiwan memiliki struktur ekonomi yang kuat gitu, dan merupakan pemain utama dalam perdagangan global gitu, dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam aspek sosial budaya gitu. Nah, untuk kebijakan politik yang nomor dua nih ya, analisis dalam politik itu seperti apa. Jadi kebijakan politik dari Taiwan tersendiri itu ada dua partai yang terkenal dari partai-partai politik. Nah, jadi konteks untuk Republik Cina ini sendiri alias Taiwan, pemilihan umum tuh diatur secara teratur dan organ-organ tias politika sama seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara struktur gitu. Nah, Taiwan memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan itu dalam pembangunan negeri dan dalam negeri. Nah, jadi pemerintah Taiwan itu memiliki tampung pemerintah yang dipegang oleh partai-partai politik seperti DPP yang disingkat Democratic Progressive Party, dan sama yang paling tua itu Kuomintang. Jadi DPP ini itu partai yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Nah, sementara KMT sendiri meskipun dari dulu itu menentang komunisme, tapi mereka juga cenderung mendukung untuk berhubungan dengan Republik Rakyat Cina gitu. Nah, jadi kebijakan politik dalam negeri Taiwan itu juga mempengaruhi dengan negara-negara lain, terutama Amerika sama Tiongkok juga. Nah, pemerintah Taiwan sudah mencapai hubungan damai dengan Cina tahun 2008 sampai 2012 gitu. Nah, sebagaimana dalam sebuah buku yang bernama Taiwan Foreign Policy. Nah, jadi pada tahun 2004, 2000 sekarang ini, ekonomi Taiwan sudah menjadi lebih baik disebabkan karena ada istilahnya namanya destocking inventory dan stabilitas aktivitas ekonomi Cina, ekonomi Tiongkok yang memperkaya permintaan barang-barang Taiwan. Nah, terus dalam sosial budaya itu mereka punya budaya sendiri, tapi juga ada pengaruh dari budaya Tiongkok itu tetangganya. Yang namun tetap Taiwan memiliki budaya itu sendiri yang mungkin lebih unik dari mereka juga, dari Tiongkok gitu, yang terdiri ada juga dari etnis seperti Han, Hongko, Hakka, dan ada juga penduduk asli di sana di Taiwan itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian kebijakan politik dalam negeri Taiwan itu terpengaruh dari partai-partai politik, hubungannya dengan negara lain dan budayanya mereka sendiri gitu. Oke, jadi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak jika dikaitkan suatu kasus? Nah, jadi kalau pandangan saya mengenai kebijakan atau pemerintahan DPP mengenai One China Policy, bahwasanya kebijakan dari DPP sendiri lebih efektif dalam mewujudkan kemerdekaan dari Taiwan yang menjadi Republik Cina, yang sebenarnya pembentukan negara ini sudah lama dari 1911 pada runtuhnya di dinasti Qing. Lalu negara ini dipimpin oleh Chiang Kai-shek sampai tahun 1960 pada saat invasi
perang saudara Cina sampai mereka harus terpaksa mundur ke Pulau Formosa yang sekarang bukan Taiwan. Nah, namun resiko Taiwan menjadi negara independen itu dapat memancing Tiongkok mengintervensi paksa pada Taiwan. Nah, bahkan terburuknya adalah invasi Tiongkok terhadap Taiwan. Nah, ini juga menjadi jadi titik di mana hotspot itu berada dan sekaligus bisa memecah perang dunia ketiga mungkin. Nah, sementara dari Kuomintang yang dengan kebijakan hubungan baik dengan Tiongkok ini bisa berefektif dalam membawa kerjasama baik dalam perekonomian maupun budaya ke dunia nasional. Tapi catatan Taiwan harus gabung kepada Tiongkok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.